Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Zara Malinda. Saya dari Universitas Trisakti dengan NIM 07300 2500 133. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan. Jadi hari ini saya bakalan bikin video tugas remedial kuis dari praktikum kimia dasar. Saya dari kelas TTD. Hari ini saya disuruh cosplay. Jadi saya cosplay jadi ibu rumah tangga. Saya udah pakai daster, pakai kerudung langsung. Saya pakai ini, jaket buat nutupin dasternya. Jadi hari ini saya bakalan jelasin materi tentang pemisahan dan pemurnian. Apa sih itu pemisahan dan pemurnian dan apa sih tujuan? Nah, pemisahan dan pemurnian ini adalah dua konsep penting dari praktikum kimia dasar. Pemisahan adalah komponen Nah, pemisahan dan pemurnian adalah dua konsep penting yang ada dalam praktikum kimia dasar. Yang pertama ada pemisahan. Pemisahan adalah suatu proses yang memisahkan komponen-komponen dalam satu campuran. Sedangkan pemurnian adalah proses menghilangkan zat pengotor atau dari campuran zat-zatnya menjadi zat yang lebih murni. Nah, sebelum saya lanjut dan ngasih tahu kalian tujuan saya membuat video ini, temenin saya sambil nyuci yuk. Nah, udah di tempat cuci nih. Tapi lagi ada yang nyuci, jadi harus antri dan gak boleh berisik di sini. Diam! Nah, jadi tujuannya saya membuat video ini adalah buat kalian memahami dan mempelajari berbagai metode pemisahan dan pemurnian serta mengetahui beberapa prinsip kerja seperti filtrasi, kristalisasi, sublimasi, destilasi, dan ekstraksi dalam memisahkan campuran menjadi komponen yang lebih murni. Nah, sambil nyuci ya. Kita jelasin satu-satu apa itu filtrasi, dekantasi, kristalisasi, sublimasi, destilasi, dan ekstraksi. Nah, filtrasi itu pemisahan dari padat ke cair dengan saringan, sedangkan dekantasi pemisahan dengan penuangkan cairan setelah endapannya terbentuk. Kalau kristalisasi itu pemisahan dan pembentukan kristal, ya mengkristal lah ya. Sedangkan sublimasi itu pemisahan zat yang menyublim dari padat ke gas contohnya. Nah, kalau destilasi, pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Kalau misalnya yang terakhir, ekstraksi, itu pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan. Nih, aku kotor dulu. Mari kita nunggu cucian selesai. Saya mau lanjutin cara kerja yang udah saya lakuin kemarin di praktikum kimia dasar di laboratoriumnya. Kemarin yang saya sudah lakukan praktikumnya yaitu ada kristalisasi dan ekstraksi pelarut. Nah, yang kristalisasi itu ada dua. Kristalisasi dengan menurunkan temperatur larutan dan yang kristalisasi dengan seeding. Nah, percobaan pertama yang saya lakukan waktu itu adalah kristalisasi dengan menurunkan larutan. Menurunkan larutan. Diam! Nah, percobaan pertama yang waktu itu saya lakukan yaitu kristalisasi dengan menurunkan temperatur larutan. Alat bahan yang digunakan waktu itu adalah 10 ml air, KCO3, tabung reaksi, lalu bunsen. Nah, cara kerjanya itu, ambil kira-kira 1 sendok KCO3, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan campurkan air sekitar 10 ml.
Nah, itu jangan diaduk ya teman-teman, dibiarkan seperti biasa. Lalu dipanaskan di atas bunsen sampai KCO3-nya itu larut. Setelah larut, KCO3 yang sudah dipanaskan di dalam tabung reaksi 1 dituang ke tabung reaksi lain agar kita bisa membedakan. Yang satunya didinginkan dengan suhu ruang atau dibiarkan saja, yang satunya dialirkan dengan keran air atau dicelupkan dengan air biasa. Nah, hasil dari percobaan satu itu seharusnya dia menjadi kristal atau menimbulkan kristal dalam larutannya. Cuman kemarin percobaan kami gagal, jadi hanya menimbulkan sedikit buih atau sedikit kristal di tabung reaksi yang pertama atau yang didiamkan secara suhu ruang. Nah, itu biasanya terjadi karena sampelnya itu terlalu lama atau sudah lama tidak digunakan atau sudah kadaluarsa, atau ada kesalahan saat kami praktikum atau melakukan percobaan. Nah, percobaan kedua yang saya lakukan waktu itu adalah kristalisasi dengan seeding. Nah, kristalisasi dengan seeding ini alat bahannya itu ada Na2S2O3 kali 5H2O, sama ada air, penangas air, sama tabung reaksi, dan kasa, asbes, dan bunsen. Nah, cara kerjanya itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yaitu Na2S2O3 kali 5H2O nya sekitar 5 butir atau 6 butir, sekira-kiranya aja. Lalu dipanaskan ke dalam penangas air sampai semua kristalnya itu larut, pokoknya sampai dia itu mencair. Lalu ketika sudah dipanaskan, kita angkat, kita masukkan ke dalam air dingin, kita rendam sekitar 10 menit. Itu di timer ya teman-teman. Nah, setelah sekitar sudah 10 menit, itu kita masukkan 1 butir Na2S2O3 kali 5H2O nya. Lalu kita lihat reaksinya yang terjadi. Nah, hasil dari percobaan itu yang saya lihat adalah ketika dia sudah dilarutkan. Nah, hasil dari percobaan 2 dengan seeding ini yang saya lihat ketika Na2S2O3 5H2O nya sudah larut dan sudah didinginkan, lalu ditaruh 1 butir, itu dia terjadi kristalisasi secara cepat. Jadi dia menjadi padat kembali. Yang awalnya menjadi larutan atau dia cair, dia ketika ditambah 1 butir dia menjadi kristalisasi kembali. Nah, yang ketiga atau percobaan terakhir yang saya lakukan kemarin yaitu ada ekstraksi pelarut. Itu alat bahan yang digunakan, ada gelas ukur sekitar 10 ml, tabung reaksi, CCl4, sama air iod. Nah, cara kerjanya ini yaitu pertama kita siapkan tabung reaksi, lalu kita masukkan sekitar 1 ml air iod. Lalu kita perhatikan warnanya. Yang kedua, kita campurkan lagi itu CCl4. Kita campurkan ke dalam tabung reaksi yang sama, lalu perhatikan lagi warnanya. Lalu kita tutup tabung reaksinya dengan ujung jari, lalu dikocok. Nah, setelah dikocok, kita harus memperhatikan warna yang sudah terjadi antara campuran CCl4 sama iod, air iod. Nah, hasil dari percobaan kami kemarin yaitu warna air iodnya itu warna oranye, lalu setelah ditambahkan CCl4-nya itu berwarna kuning. Setelah dicampurkan, mereka tidak menyatu ya teman-teman, mereka memisah seperti minyak dan air. Lalu ketika dikocok, itu hasilnya warnanya seperti oranye kemerahan atau kemerahan oranye. Nah, setelah dikocok juga itu mereka menimbulkan seperti airnya tuh seperti memisah gitu. Ada campuran larutan yang lebih padat dan lebih cair. Nah,
mungkin kira-kira segitu dulu ya video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari tentang apa yang sudah saya paparkan kepada kalian. Terima kasih guys. Dadah. Saya mau lanjut nyuci.